Bab 6209. Steve sudah menemukan jawabannya. Sekarang Charlie telah menyeretnya ke kapal bajak laut. Dia pasti tidak bisa menjadi tawanan yang mengerang dan mengerang sepanjang hari di kapal. Meminjam kata-kata orang Tiongkok kuno. Berdamailah dengan diri Anda sendiri saat Anda datang. Yang paling penting adalah menemukan cara untuk menetap di kapal Charlie. Apakah dia bisa menjadi pemimpin klan di masa depan, hampir bergantung pada pemikiran Charlie. Dia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi orangnya. Dia hanya perlu membiarkan Helena menjual beberapa pil kepada lelaki tua itu sesekali. Dan pada dasarnya dia bisa duduk di kursi putra mahkota sampai dia meninggal. Oleh karena itu, apakah dia bisa menjadi pemimpin klan atau bisa berumur panjang di masa depan bergantung pada keinginan Charlie. Kalau begitu, kenapa tidak ikuti saja dia? Karena dia ingin mengikutinya, dia harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Berinvestasi di Aurosil secara langsung adalah cara yang baik untuk mendekatkan dirinya dan uang kepada Charlie. Ketika Charlie melihat Steve mengungkapkan sikapnya, dia tersenyum dan berkata, Aurosil adalah tempat yang bagus dengan orang-orang luar biasa. Karena Tuan Rothschild berencana berinvestasi di Aurosil. Sebagai penduduk asli Aurosil, saya tentu akan menyambutnya dengan hangat. Steve takut Charlie tidak mau mengajaknya bermain. Tapi sekarang dia melihatnya mengungkapkan sambutannya. Dia menghela napas lega dan berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kata-kata Tuan Wade, saya merasa lega. Charlie mengangguk dan mengambil sebotol anggur putih yang belum dituangkan. Dan di depan Steve, keluarkan obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung, lalu memasukkan obat mujarab itu ke dalam botol. Ramuan hitam langsung meleleh saat dimasukkan ke dalam anggur. Mewarnai anggur menjadi warna abu-abu muda. Steve terkejut dan berpikir, apakah ini dimaksudkan untuk dia minum? Segera setelah itu, Charlie mengambil gelas anggur dan menuangkannya untuk Steve. Dan kemudian menuangkan sedikit lagi ke dalam gelas Peter. Steve melihat bahwa apa yang dituangkan Charlie kepada Peter hampir 2/5. Dan yang dia tuangkan untuk dirinya sendiri hanya 1/5. Dia dengan cepat berkata, Tuan Wade, aku bisa minum lebih banyak. Charlie tersenyum dan berkata, Steve. Meskipun anggur obatnya enak, jangan meminumnya terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan sisanya ke dalam cangkirnya sendiri. Steve serakah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, yang kelima tidak ada gunanya. Jika dia bertindak serakah saat ini, dia mungkin akan membuat Charlie jijik. Jadi, dia berkata dengan sangat hormat, terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih, Tuan Wade. Peter juga tersanjung dan berkata, Tuan Wade, terima kasih banyak untuk ini. Charlie tersenyum ringan dan berkata, Paman, kita tidak harus bersikap sopan seperti sebelumnya. Kami minum ini bersama sebagai cara untuk menyambut Steve di Aurosil sebelumnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi investor asing teratas di Aurosil. Kami juga dapat berkontribusi pada upaya Aurosil untuk menarik investasi asing. Itu bagus. Peter mengangguk dengan berat, mengambil gelas anggur, dan berkata, kalau begitu sambut Steve untuk berinvestasi di Aurosil. Steve segera mengambil gelas anggur dengan kedua tangannya dan berkata dengan keras, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan semua yang aku bisa. Setelah mengatakan itu, dia langsung menatap Charlie. Lagi pula, jika Charlie tidak berbicara, dia tidak akan berani meminum anggur obat yang diberikan kepadanya. Charlie mengambil gelas anggur sambil tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Begitu Steve mendengar ini, dia segera mengambil gelas anggur dan meminum minuman keras di gelas tersebut. Begitu anggur masuk ke mulutnya, perasaannya jelas berbeda dari sebelumnya. Meskipun meminum alkohol juga merupakan aliran panas itu pedas dan merangsang. Namun anggur obat ini memiliki rasa hangat dan bergizi. Setelah meminumnya, setiap pori-pori terasa sangat nyaman. Bagaimanapun, ini adalah pil pengusir darah dan penyelamat jantung yang telah ditingkatkan dengan kuali obat. Kemanjurannya lebih dari 2 kali lipat dari versi paling awal. Jadi pil kelima ini setidaknya bisa mengembalikan Steve ke keadaan seperti 2 tahun lalu. Kali ini, dia merasakan efek obat yang luar biasa. Dia tidak lagi lelah. Duduk di kursi, ia tidak lagi merasakan pegal di punggung atau bokong. Bahkan matanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya lelaki tua ini telah melihat kemajuan besar dalam hal derajat.
Secara keseluruhan, dia merasa sesantai sebelumnya. Melihat ke arah Peter di seberangnya, kulitnya jelas jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dan bahkan kerutan pun tidak terlalu terlihat dengan mata telanjang. Steve merasa iri ketika mengira obat yang diminumnya 2 kali lebih efektif dari obatnya. Pada saat inilah Steve hanya bisa menghela nafas. Wait. Aku akhirnya tahu kenapa ayahku begitu peduli dengan ramuanmu. Ini, yang aku minum bukanlah obat, ini adalah mesin untuk memutar balik waktu. Charlie tersenyum dan berkata, Steve, ingat satu hal. Siapapun yang hidup lebih lama adalah pemenang sesungguhnya. Jika kamu beruntung, hidupmu belum setengah jalan. Dan hari-hari ke depan masih sangat panjang. Dengan demikian, kemungkinannya tidak terbatas. Steve segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Charlie. Saya harap saya dapat memiliki kesempatan untuk bersama Pak Wade dan mendengarkan ajarannya sepanjang waktu. Bab 6210. Saat Charlie bertukar kacamata dengan Peter dan Steve, Jacob menemukan hotel ekspres murah untuk menginap. Dia tidak berani memberitahu putri dan menantunya bahwa dia akan kembali ke Tiongkok, dan dia tidak mau mengeluarkan lebih banyak uang untuk akomodasi. Jadi dia hanya bisa bermalam di hotel cepat dan pergi ke bandara besok pagi untuk terbang kembali ke Dubai menemui istrinya. Setelah mandi di kamar mandi yang berjamur dan bau, Jacob berbaring di tempat tidur lusuh, air mata kembali mengalir tak terkendali. Dia telah melewatkan banyak peluang baik dalam hidupnya. Making adalah salah satunya, dan Buddha perunggu emas dinasti Song Utara adalah yang kedua. Selain itu, dia memikirkan kehidupannya dengan hati-hati. Dan sepertinya dia tidak pernah memanfaatkan peluang bagus. Dia akhirnya masuk ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan menjadi wakil presiden eksekutif. Tapi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Kini, dia masih harus berbaring di tempat tidur, memegang ponselnya dan menulis email pengunduran diri kepada pimpinan PI. Namun, ia juga mengetahui bahwa email pengunduran diri tersebut hanya sekedar formalitas untuk mengungkapkan sikapnya. Dan menyerahkan kepada Presiden PI untuk menjadi penengah baginya di tingkat yang lebih rendah. Saat ini, Presiden PI tidak sedang menganggur di rumah. Dia menemukan nomor ponsel Orvel melalui banyak pertanyaan. Setelah ragu-ragu, dia menelepon Orvel. Menurutnya, dia adalah bos Jacob, dan Jacob memiliki hubungan baik dengan Orvel. Kini dia berada di bawah tekanan dan harus berhadapan dengan Jacob. Dia harus menyapa Orvel. Sebaliknya, jika Orvel berbalik dan menyalahkannya. Yang terpenting, bukankah dia menyinggung perasaannya tanpa alasan? Dia harus menjelaskan kepada Tuan Hong bahwa dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan Jacob. Tapi demi wajah Tuan Hong dan hubungannya dengan Jacob, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan posisi Jacob sebagai wakil presiden. Ketika Orvel menerima panggilan aneh, dia bertanya dengan hati-hati, siapa itu? Presiden PI dengan cepat berkata dengan rendah hati, halo, apakah ini Tuan Hong? Ini aku. Orvel bersenandung dan bertanya, kamu siapa? Apa yang kamu mau dari saya? Presiden PI dengan cepat menjelaskan, halo, Tuan Hong. Saya Lau Pei dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kita pernah bertemu. Oh. Orvel memikirkannya dan berkata, ini Presiden PI, kenapa Anda bisa mengetahui nomor telepon saya? Presiden PI buru-buru berkata, saya meminta beberapa teman untuk membantu saya menemukan nomor telepon Anda. Dan aku harap kamu tidak keberatan. Orvel tersenyum dan menebak bahwa panggilannya pasti ada hubungannya dengan Jacob, jadi dia berkata, jika kamu memiliki pertanyaan untukku, katakan saja padaku. Presiden PI berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Hong, begini. Insiden yang dilakukan Jacob dan bawahan Anda Ervin bersama-sama menjadi sangat populer di kalangan barang antik akhir-akhir ini. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya? Orvel, Biah, aku sudah mendengarnya, lanjutkan. Presiden PI berkata, sejujurnya, masalah ini tidak hanya memiliki pengaruh yang besar di kalangan barang antik, tetapi juga di bidang kaligrafi dan lukisan serta sastra dan seni di kota kita. Dampaknya cukup besar. Anda juga tahu bahwa saya telah mempromosikan Jacob ke posisi wakil presiden eksekutif sebelumnya. Dan saya berencana mencari cara untuk mempromosikannya ke posisi yang tepat setelah saya keluar dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Pada titik ini, Pei menghela nafas dan berkata tanpa daya. Sejujurnya saya sangat ingin mempertahankan posisinya sebagai wakil presiden eksekutif,
Tapi dampak kejadian ini terlalu besar. Dan itu memang sangat buruk. Saya tidak bisa menahan tekanan sekarang. Jadi saya hanya bisa membiarkan Jacob merasa dirugikan dan melepaskan posisi wakil presiden eksekutif terlebih dahulu. Lalu saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatur posisi wakil presiden biasa untuknya. Secara pribadi, saya merasa tingkat keberhasilannya masih relatif besar. Jika ini tidak berhasil, saya akan memberinya posisi direktur pada saat-saat terakhir. Apa yang kamu pikirkan? Orvel mengetahui niatnya karena dia takut akan disalahkan atas penurunan pangkat Jacob. Secara logika, jika dia mengatakan ya dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden PI, masalahnya pada dasarnya akan selesai. Melihat ke belakang, Jacob seharusnya dapat mempertahankan setidaknya satu posisi direktur seperti yang dikatakan Presiden PI. Tapi kalau dipikir-pikir, sikap Charlie sudah sangat jelas. Itu untuk memberi pelajaran pada Yakub. Jika dia mendukungnya lagi saat ini, bukankah itu bertentangan dengan ide Charlie? Memikirkan hal ini, dia berpura-pura terkejut dan bertanya kepada Presiden PI. Mengapa Anda ingin memberitahu saya tentang urusan internal Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Anda? Saya bukan anggota asosiasi Anda. Apapun yang terjadi, apa hubungannya denganku? Ah! Presiden PI tidak sadar untuk beberapa saat. Dia bisa mendengar nada suara Orvel tanpa sedikit tidak senang, tapi untuk sesaat dia tidak tahu apa sumber ketidakpuasannya. Apakah dia tidak puas dengan perilakunya saat dipanggil untuk melapor, atau dia tidak puas dengan cara penanganannya sendiri? Atau, apakah dia hanya tidak mau mempedulikan masalah ini? Presiden PI, yang tidak dapat memahami poin kuncinya, dengan cepat berkata, Ten Hong, saya melapor kepada Anda karena saya tidak ingin Anda salah paham tentang masalah ini. Saya juga khawatir Anda tidak akan bahagia jika Anda mengetahui bahwa Jacob diturunkan pangkatnya. Orvel berkata terus terang, yaitu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang membuat saya senang atau tidak bahagia? Bahkan jika Asosiasi Kaligrafi dan Lukisanmu dibubarkan besok, tidak ada hubungannya denganku. Dia berkata, merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, saya tutup teleponnya. Saya harus mengurus sesuatu di sini. Sebelum Presiden PI sempat bereaksi, nada sibuk terdengar dari telepon, mengingatkannya bahwa pihak lain telah menutup telepon. Kali ini giliran Presiden PI yang bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Ya, apa yang dimaksud Tuan Orvel dengan ini? Apakah dia tidak ingin peduli dengan hidup atau mati Yakub? Bukankah sebelumnya dia sangat sopan kepada Jacob? Istri Presiden PI keluar dari kamar tidur. Melihat dia yang terlihat bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. PI tua, apa yang dikatakan Tuan Orvel di telepon? Presiden PI berkata, dia mengatakan bahwa Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan tidak ada hubungannya dengan dia. Dan itu pun kalau dibubarkan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Istri Presiden PI langsung berkata, apakah perlu memikirkannya? Dia pasti tidak tertarik dengan urusan Jacob.